Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7, Suratul A'raf ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata Musal ghadabu akhadzal alwaha wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Walamma sakata, dan ketika sakata itu tenang, diam, berhenti. Ya, kalau hujan berhenti apa namanya? Reda. Kalau marah berhenti apa? Marah berhenti. Kalau hujan kan reda. Nah itu maksudnya. Kan beliau marah ini. Nah ini sakata. Sakata ini reda. Tapi reda buat hujan. Nggak marah lagi gitu ya. Sudah tenang. An Musa, dari Musa al-ghadabu, murka. Beliau berhenti murka. Ya, sudah berhenti. Akhadzal alwaha, beliau mengambil lauh. Lauh ini tetap diterjemahkan dengan lauh. Lauh itu kalau bahasa secara kosakata artinya papan sebagai bahan tulisan ya. Wa fi nuskhatiha, dan pada nuskhahnya, nuskhah itu diindonesiakan dengan naskah. Naskah. Pada naskahnya itu ada hudan wa rahmat, petunjuk dan rahmat. Untuk siapa? Lilladzina hum, kepada orang-orang yang hum mereka, li rabbihim, kepada Tuhan mereka, yarhabun, takut. Untuk orang yang takut kepada Tuhan. Qala Abu Su'ud wa fi hadzal nazmul karimil minal balaghah. Ini ada bentuk sastra, kata Abu Su'ud, pada susunan ayat ini. Wal mubalaghah bi tanzil ghadab alhamilahu ala ma sadara minhu minal fi'li wal qaul manzilatal amir bidzalik. Dan menurunkan marah ya. Jadi mubalaghah dalam menurunkan marah. Beliau maksimal sekali dalam menurunkan marah. Ini ciri khas Nabi Musa, itu pemarah. Yang mendorong beliau ya untuk berbuat dan berkata. Manzilatal amir, posisi sebagai amir. Posisi sebagai komandan, sebagai pemimpin. Ya, ketika beliau melihat anak buahnya atau yang diurusnya itu nakal, menceng, menyimpang, marah dia. Tapi dia sadar marah itu tidak menyelesaikan masalah. Ya marah buat apa sih? Anak buahnya atau pengikutnya takut nantinya. Apalagi terkenal tonjokannya kan. Kelenger.
Kalau itu apa? Istilahnya keluar tuh, jurus akhirnya tuh kan, jurus mematikan. Nah, orang pasti takut lah. Jadi perkirakan beliau kalau punya tinju itu tinjunya Mike Tyson ya. Kan ada tuh pemberat biasa buat latihan tinju tuh. Ya, katanya Mike Tyson itu sekali tinju itu ribuan kilo katanya. Maksudnya pemberat ribuan kilo itu bisa goyang. Kalau kita yang ninju ya kita yang sakit malah. Itu begitu. Sehingga ada yang langsung patah lehernya. Ada petinju lawan beliau, tonjok langsung patah. Padahal dia juga petinju. Jadi udah terlatih. Nah itulah kekuatan Mike Tyson di zaman kita itu. Ya kalau kita mau nyaksin kayak Nabi Musa kurang lebih begitulah gitu. Tapi ini beliau adalah mukjizat pasti lebih dahsyat lagi ya. Begitu nonjok dia mati orangnya. Nah tentu saja melihat kekuatan Nabi Musa, pengikutnya takut lah gitu kan. Takut pasti. Maka itu mereka, Nabi Musa menurunkan marahnya. Ketika sudah reda, sudah tenang, beliau sadar marah itu ya tidak pada tempatnya, tidak baik. Kita lari ke tafsir lagi. Yakni ta'ala dzikruhu wala masakata Musa al-ghadab wala makaffa Musa anil ghadab. Artinya ketika Musa menghentikan marahnya, wa kadzalika kullu kafin an syai'. Demikian dikatakan kepada orang yang menahan sesuatu, mengerem, sakit namanya. Sakit itu diam. Wa inama qila li sakit anil kalam, sakit li kafi anhu. Orang yang menghentikan ucapan disebut sakit karena dia menahan ucapan, menahan marah. Wa qad dzakara an Yunus an Nahwi an qala yaqalu sakata anu al-hazan wa kullu syai'in fi maz'am wa min qaulu abin najm. Dikatakan juga sakit orang yang tidak sedih lagi karena dia menghentikan kesedihannya. Akhadzal alwah, setelah reda kemarahannya, beliau pun mengambil lauh, yaitu bahan tulisan, ya, papan. Yaqulu akhadhaha ba'da ma alqaha. Kan beliau kemarin disampaikan ketika marah, ya, lauhnya itu dibuang kan. Nah, terjadi perbedaan pendapat, apakah yang dibuang oleh Nabi Musa itu pecah apa enggak? Ya tulisan kayak papan tulis ya. Nah, kayak beginilah tulisan-tulisan yang pesan-pesan ya orang sebut dengan 10 perintah Tuhan ya, 10 commandment. Itu dibuang. Nah, ini ketika dibuang ini pecah apa enggak, ahli tafsir berbeda pendapat. Nanti di kemudian hari akan ada lagi bekas dari Nabi Musa ini menjadi tanda kasus perang ya ke Palestina tuh. Yang orang-orang Bani Israel mengatakan disuruh masuk, mereka nggak mau. Fiha jabbarin, ada orang besar-besar. Nah, kemudian dilantiklah seorang raja itu kan. Nah, bukti bahwa dia adalah raja. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Diberi kekuatan fisiknya. Nah, itu dia mendapat ini sisa-sisa dari peninggalan Nabi Musa. Apa tinggal separuh, apa tinggal 3/4, enggak dijelaskan. Wa tabiran, kita lanjutkan. Hudan wa fiha nusakhun fiha, di dalamnya ada naskah, isinya petunjuk. Wa rahmatun, dan rahmat lilladzina li rabbihim yarhabun, untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yakhshawna iqabahum ala ma'asihi, mereka takut hukuman Allah karena maksiat. Wa ikhtalafa anul arabiyya fi wajhidukhulil lam fi qauli li rabbihim. Orang-orang Arab berbeda pendapat, redaksi li rabbihim ini nuansanya tidak baik. Ya. Ma'a istiqbali Arab ayaqala fi kalam wa habtu laka bimakna
rohibtuka wa akramtulaka bimana akramtuka. Qala ba'dhum dzalika kama qala jalla in kuntum liruyata burun. Nah ini sisi bahasa ya. Qala Ibnu Katsir berkata istadalla ba'dhum biqauli wa fi nuskhatiha ala anna takassarat. Kata Ibnu Katsir, redaksi wa fi nuskhatiha dan pada naskahnya ya, itu menunjukkan naskah itu sudah pecah. Wa fi hadzal istidlal nazarun. Tapi pendapat Ibnu Katsir ini patut dicermati. Walaisa fil lathima yadullu an takasarat. Tidak ada lafaz yang menunjukkan bahwa catatan Nabi Musa itu pecah. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan pecah. Cuma dibuang aja. Saking marahnya. Kan? Ya semacam itu pesan dari Allah. Lembaran-lembaran itu dibuang. Kan kita tahu bahwa kitab suci itu kan ada berapa? 4 kan? Taurat kepada siapa? Kepada Taurat Musa ya. Injil, Zabur kepada Nabi Dawud. Terus Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa. Tapi kenapa kepada Nabi Ibrahim disebut suhuf? Ya. Fi suhufi Ibrahim Musa. Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Artikel-artikel. Jadi kalau udah tebal baru disebut kitab. Maksudnya ini disebut kitab karena tebal nih. Tapi kalau cuma selembar 2 lembar, nggak bisa disebut kitab. Nah itu mungkin Nabi Musa mendapatkan ini sebelum mendapat seluruhnya. Makanya naskah. Ya sama dengan kita naskah proklamasi itu kan cuma selembar catatan dari coret-coret Presiden Soekarno, naskah yang disiapkan untuk bahan pidato kan. Itu nggak bisa disebut buku kan. Kalau buku mah tebel. Kalau naskah kan catatan. Nah itu mungkin ini naskah. Selanjutnya, ayat berikutnya, waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan. Dan memilih Nabi Musa, memilih siapa? Kaumnya. Berapa yang dipilih? Sab'in, 70 rajulan, laki-laki. 10 orang kader dipilih oleh Nabi Musa. Limiqatina, untuk miqat kepada kami. Miqat itu jadwal. Memenuhi jadwal kami. Jadwal apa? Pelatihan, kaderisasi. Jadi Nabi Musa memilih 70 orang untuk kaderisasi. Kalau 70 berarti Bani Israel banyak ya. 70 guru gitu ya, dilatih. Cukup banyak berarti. Falamma akhadathumur rajfah qala Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Maka ketika mereka itu dikader, mereka ya ditimpakan gempa. Gempa datang. Falamma akhadathumur rajfah, maka ketika mereka ada gempa ya, terjadi gempa. Waktu kaderisasi itu disumpah dengan gempa. Gempa yang kuat katanya. Kata di sini zalzalatus syadidah. Qala, Nabi Musa berkata, "Lau syi'ta, jika engkau berkehendak." Ini Rasul Nabi Musa berkata pada Allah ya, "Ahlaktahum, engkau bisa membinasakan mereka min qablu sebelum ini, wa iyaya dan aku." Artinya menurut Ibnu Atiyah, mana hadil ayat anna Musa ikhtara min qaumi hadil iddah liyadhhaba bihim ila maudhi ibadatin wabtihali wa du'a liyakuna minhu wa min i'tizarun ilallah min khatai bani Israel fi ibadati ajl wa talabal kamal afwa aman baqiya minhum wa ikhtalafal ulama fi sabai rajfah allati halat bihim.
Kata Ibnu Atiyah, Nabi Musa memilih kader-kader dari Bani Israel 70 ya, untuk mendapatkan pelatihan, kaderisasi. Tapi dalam proses kaderisasi itu ada gempa. Nah, ahli tafsir berbeda pendapat, apa penyebab gempa? Wong lagi di kader, dia ada gempa gitu. Kan tentu mengganggu pengkaderan. Warawa annahum matu fi rajfatihim hadhi. Ada riwayat mengatakan saat gempa mereka mati. 70 itu pada mati. Wa yahtamil anna angkanat kal igma wa nahwi. Tapi boleh jadi bukan mati tapi kelenger. Ya, gempa itu kan. Mereka kan pusing lah singkatnya. Gempa yang dahsyat ya. Jadi kalau gempa itu sudah skalanya 7 ya. Skala 7 itu sudah membuat orang kalau duduk nggak bisa berdiri. Kira-kira gitu. Kalau duduk sudah nggak bisa berdiri. Kalau di atas 7, bangunan-bangunan sudah mulai rusak. 9 runtuh. Seperti yang terjadi pada Aceh ya. Di Aceh itu 9 koma. Itu hancur bangunan. Tapi kalau 7, ya paleng aja gitu. Kalau duduk nggak bisa berdiri, kalau udah berdiri nggak bisa lari. Jadi boro-boro diberi jalur evakuasi, ya jalur evakuasi gitu. Itu masih di bawah 7. Nah ini belum tercatat berapa skalanya, ya karena pencipta skalanya itu belum ada kali. Richter, orang mana itu? Orang Barat ya. Richter ini kan penulis pencipta skala. Watalabal kamal, jadi terjadi perbedaan pendapat mengapa ada gempa. Justru saat mereka mendekatkan diri pada Allah untuk menerima pengkaderan. Al-ihtizaz wa taqalqul lil haulil azim falamma ra'a Musa bidzalika asafa alaihim. Saat Nabi Musa menerima kenyataan seperti ini, Nabi Musa pun minta maaf. Ya. Jadi kenapa mereka digiring untuk gempa itu? Merasakan gempa itu. Sehingga Nabi Musa konsultasi. Ini konsultasi pada Allah, kenapa harus ada gempa? Ya. Wa alima anna amra bani Israil satasya'abu alaihim idlam ta'ti bil qaum. Apa jadinya kalau 70 orang ini dibawa Nabi Musa kemudian meninggal? Kan dia harus pulang lagi ke kaumnya, balik lagi tanpa orang-orang ini. Ya, terbayang ya, dia ngajak orang 70 untuk pelatihan, mati 70 ini. Kan dia harus pulang ke kaumnya. Loh, yang kau bawa mana? Nah, kaumnya pasti akan menuduh dibunuh ya. Nah, itu yang ditakutkan oleh Nabi Musa. Kenapa baru sekarang ya Allah? Kalau engkau mau membinasakan mereka, atau dari kemarin-kemarin aja. Jangan sekarang. Tuh ya. Waktu menyembah patung anak sapi tuh. Ya, binasakan semua. Itu cocok. Tapi kalau lagi udah bener, ini orang udah mau insaf, kok malah dihajar dengan gempa. Nah inilah yang dipertanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan beliau tentu pengetahuannya jauh dibandingkan Allah ya. Jangankan dengan Allah, Nabi Musa aja pernah singkatnya bertanding dengan Nabi Khidir ya. Waktu menemukan itu, diberi 3 masalah, ya ternyata beliau gagal menjadi murid yang baik. Nah itu akhirnya di PHK. Jangan nanya. Nabi Musa ini selalu nanya. Dapat. Jadi namanya penasaran ya. Karena beliau adalah orang yang emosional. Kalau ada apa-apa itu langsung instan. Wa hadza waktu halakihim fihi. Artinya
Wa alima faja'ala yasta'tifu rabbahu, maka Nabi Musa pun minta belas kasih dari Allah. Ai Rabbi, ya Tuhan, lau ahlaktahum qabla hadil hal wa iyaya lakana ahaqqu alayya. Seandainya engkau ingin membinasakan, seharusnya tak kemarin itu waktu menyembah berhala, ya. Sekalian saya juga dibinasakan, kata Nabi Musa. Ini waktu yang tidak tepat ini. Orang udah niat ngaji itu kan, udah niat menerima wahyu, malah dibinasakan tuh. Wa hadza waqtu halakin fihi mufsidun alayya mu'dzin lahu mu'dzin li tsumma astafama ala jati raghba wa tadarru wa tadallul. Tapi Nabi Musa percaya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tidak mungkin menakdirkan sesuatu kalau tidak ada hikmahnya. Ya, maka beliau mengatakan, Rabbi, ya Tuhan, lau syi'ta, jika engkau karsa, jika engkau berkehendak, ahlaktahum, engkau membinasakan mereka, min qablu, sebelum ini, wa iyaya, dan aku juga, ayyurida waqta iqdaihim ala ibadatal ajl. Maksud Nabi Musa, waktu yang tepat untuk menghukum mereka, kemarin, bukan sekarang. Mereka sekarang mah udah insaf. Wa fi nafsihi huwa waktu qatli Qibti. Ai fa anta qad satarta wa qad satartu wa afautu hina idin fa kaifal an idrujui ala dunin fasadi Bani Israil. Jadi kalau tentang diriku, seharusnya sekarang ini menerima tobat. Ya, bukan untuk dibinasakan. Kalau mau dibinasakan, mereka saat menyembah patung anak sapi. Kalau saya, pantasnya dibinasakan pas udah nonjok orang Kipti. Ya, dia mati, nah, hukumlah saya. Tapi kalau sekarang, kami ini datang kepada engkau itu untuk mendekatkan diri, taubat. Ya, tapi karena Nabi Musa sadar, pasti ada sesuatu yang dia nggak tahu. Wa ala ta'wil awal min hatun idla'i bil hujjah fi siqati isti'taf. Nah, takwil yang paling benar adalah Nabi Musa minta belas kasih dari Allah, penjelasannya apa tentang fenomena gempa ini. Lalu Nabi Musa beralasan atuhlikuna bima fa'ala sufaha umina, atau barangkali engkau ingin membinasakan gara-gara perbuatan ya sembrono yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Apa gara-gara penyembahan patung anak sapi itu ya akhirnya engkau ingin menghukum kami semuanya? Begitu kata Nabi Musa kepada Allah. In hiya illa fitnatuk, tidak lain kejadian penyembahan patung anak sapi itulah ujianmu. Tudillu biha man tasya, engkau bisa menyesatkan siapapun yang kau mau. Jadi Nabi Musa akhirnya pasrah. Ya, kita tidak bisa mendikte Allah. Tapi Allah lah yang punya kuasa mendikte kita. Orang baik dibuat jahat bisa. Orang jahat dibuat tobat bisa, asal mau-mau Allah lah. Ya, begitulah kurang lebih Nabi Musa punya kesadaran. Wa tahdi man tasya, dan engkau memberi hidayah kepada siapa yang kau maui, siapa yang kau kehendaki. Anta waliyuna, engkau adalah penolong kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta ghairul ghafirin, wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik pengampun. Ibnu Jarir berkata, ikhtalafa alu ta'wil fi ta'wil dzalika faqala ba'dhum ma'na dzalika atuhliku haula alladzina ahlaktahum bima fa'ala sufaumina. Artinya kata Ibnu Jarir, Nabi Musa ya mengeluh pada Allah, apakah engkau binasakan gara-gara penyembahan patung anak sapi?
Wa kana Allah innama alakum inam kanu mimman ya'budul ijla. Kalau itu yang dijadikan alasan, nggak tepat, kata Nabi Musa. Sebab yang datang 70 ini bukan yang terlibat penyembahan itu, beda orang ini. Ya kan? Kata Nabi Musa begitu. Kalau yang 70 termasuk 71 dengan Nabi Musa ini dihukum mati dengan cara gempa. Gara-gara penyembahan patung anak sapi. Ini salah orang. Sebab yang 70 saya pilih ini tidak terlibat dalam penyembahan. Ya, makanya Nabi Musa mengatakan, apakah ini kami dihukum nih gara-gara orang-orang bodoh, perbuatan salah orang-orang itu? Kurang lebih begitu, ya. Nah, ini kalau kepada orang biasa, Nabi Musa akan menguraikan, Anda ini salah sasaran, kurang lebih begitu. Tapi kepada Allah kan nggak bisa begitu. Sehingga Nabi Musa langsung menyatakan, ya sudahlah, memang engkau yang kuasa. Mau-mau engkau lah yang benar dihukum, yang nggak benar dibebaskan, mau-mau engkau lah, kira-kira begitu tuh. Kepasrahan Nabi Musa. Aku nggak ngerti. Seharusnya yang salah dihukum, yang nggak salah diberi reward gitu. Bukan malah yang dihukum. Gitu. Kurang lebih begitu. Tapi Nabi Musa sadar Allah berkehendak apa yang dia mau. Warhamna, faufilana, maka ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairul ghafirin. Wa qala akharun mana dzalika ana ilakaka haula alladzi ahaqtaum hilaka liman wara'ahum min bani Israil idzan saraftu ilaihim walaisu ma'i. As-sufaha ala hadza qaul kanu al-muhlakin alladzina sa'alu Musa ay yuriyahum rabbuhum. Kata ahli tafsir yang lain, pembinasaan kau kepada orang-orang yang kau binasakan sebelumnya, ya. Idzan saraftu ilaihim walaisa ma'i. Mereka tidak di sini. Kalau engkau ingin menghukum orang-orang yang menyembah berhala itu, mereka bukan di sini, sana harusnya. Ya, kita ini selamat, mereka hancur yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Itulah kurang lebih ya. Jadi kurang lebih Nabi Musa itu nggak mengerti kenapa orang yang ingin mengikuti pengkaderan malah diguncang gempa. In hiya ila fitnatuk, sehingga keluar dari Nabi Musa kata-kata tidak lain semua ini adalah fitnah. Semua ini adalah ujian. Ya, ujiannya kenapa? Yang benar dihukum, yang enggak benar dibiarkan. Wa qalu anta waliyuna, engkau adalah penolong kami. Faufilana, sudahlah kalau memang itu menjadi kehendakmu, menghukum orang yang tidak bersalah, membebaskan orang yang bersalah, ya sudahlah, ampunilah kami. Ya, kalau kami dianggap berdosa, ya, walaupun menurut pandangan Nabi Musa, kita orang-orang baik. Gitu. Ya sudahlah, pokoknya ampuni sajalah. Karena Nabi Musa sadar pengetahuan beliau terbatas. Wa anta qala Syaukani in hiya ila fitnatuk mal fitnah allati waqa fiha haula aswa ila fitnatuk allati dakhtabara man syaita. Kata Asy-Syaukani, pengertian in hiya ila fitnatuk tidak lain fenomena kemarin itu adalah ujianmu. Ya, atau fenomena yang kami alami terjadinya gempa ini adalah ujianmu. Artinya fitnah tidaklah fitnah yang terjadi pada orang-orang yang bodoh itu, melainkan karena ujianmu. Allati takhtabiraha man syi'ta, yang kau bisa lakukan kepada siapapun yang kau mau. Ya singkatnya, maumu apa? Kalau aku menghukum orang yang benar, membebaskan orang yang salah, maumu apa? Nah gitu kan. Aku kan Tuhan, kamu diatur, aku yang ngatur. Kurang lebih begitu. Kan? Fa inna qad fatanna qauma kami, sebab
Allah di ayat yang lain mengatakan ini adalah fitnah. Jadi Allah sudah memberitahu kepada Nabi Musa, ya, akan terjadi ujian, akan ada ujian. Jadi mereka didatangkan 70 untuk diuji. Setiakah tidak? Diguncang. Ya kan? Ini kader-kader diguncang. Masih mau nggak? Kalau dia jengkel kan, bislah, kerok lah, orgelem lah. Wong kita nih pengen bener gimana dikenek kaket gitu kan. Bislah bubar. Kan begitu. Dongkol kan? Masa orang baik. Ya, itu ya bebanting lah. Lah. Bubar belah, orsitu lah. Apa nih kita meren aja. Dikenek kaket. Kurang lebih begitu. Nah. Jadi Allah ingin mencari ini bibit-bibit unggul ini. Yang diguncang nggak kapokan. Jadi nggak bosenan. Kita kan selalu begitu diuji juga ya. Sampai ini juga pernah terlontar, saya dengar sendiri. Saya pernah besuk ke salah satu teman. Kena kanker dia. Ya kanker ganas lah singkatnya, sudah harapan hidupnya kecil. Dia sampai mengeluarkan statement. Kenapa ya Allah mentakdirkan hal yang buruk pada saya? Padahal Allah tahu saya rajin sholat malam. Saya rajin datang ke masjid di shaf awal. Saya selalu infak, ingat fakir miskin. Dengan begini, saya nggak bisa sholat malam. Saya nggak bisa datang ke masjid. Harta saya terkuras. Saya jawab istighfar, Pak. Allah yang lebih tahu. Kita hanyalah seorang hamba menurut apa yang Allah ingin takdirkan buat kita. Ya, sebab takdir itu juga bagian dari keimanan. Berat kan? Takdir yang harus diimani bukan takdir buruk, takdir baik saja, takdir buruk. Ya, enak nggak enaknya takdir kita harus imani. Kita mau berhasil tapi Allah tidak menginginkan, ya kita harus terima. Sama dengan ini, diguncang oleh Allah. Ya, sampai kelenger katanya. Berarti ini kan gempanya cukup lumayan ya, besar. Nah, itulah tafsir dari ayat ini. Tapi masih kagol ya. Ada pernyataan. Waktub lana fi hadid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Catatlah untuk kami dalam kehidupan ini baik. Akhirnya Nabi Musa pasrah. Kalau menurut penglihatan saya, menurut apa yang saya tahu, nggak cocok nih. Penghukuman seperti ini nggak cocok. Karena semua yang saya ajak nih orang baik-baik. Kalau mau dihukum yang ono. Ya, tapi Nabi Musa sadar bahwa apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Maka akhirnya beliau pasrah, udah catat aja yang baik lah. Mau digempain, mau apa, pokoknya baik. Itu tuh siketnya. Catatlah untuk kami pada kehidupan dunia ini hasanah. Hasanah itu sebenarnya indah. Keindahan menatap takdir. Indah menerima takdir. Ya, kesudahan indah pada waktunya. Wa fil akhirati, dan begitu juga di akhirat. Inna hudna ilaik. Kami bertobat kepadamu. Ya, ini satu bentuk kepasrahan ya. Nabi Musa itu orang yang emosional. Nah, kemudian dia juga cerdas membaca situasi. Ya, kalau menurut penilaian beliau ini nggak cocok. Orang yang mau dikader kok malah dihukum dengan gempa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan sunnah. Nah, ini jawabannya, ayat selanjutnya. Allah jawab. Qala. Allah menjawab, "Adzabi usibu bihi man asya." Siksaanku, hukumanku bisa aku timpakan kepada siapa saja. Mau-mau aku. Kan Nabi Musa komplain lah. Kalau mau dihukum yang ono, ini yang nggak bersalah, ini pilihan saya ini. Kok malah dihukum yang ini? Kalau bawaan saya ini dihukum karena perbuatan mereka,
sepertinya nggak cocok nih, salah orang. Gitu kan. Kurang lebih begitu. Maka dijawab oleh Allah, azabku aku timpakan kepada siapapun yang aku mau. Coba tuh, ini menjadi kesadaran buat kita. Orang baik aku azab. Siapa yang bisa melawan? Ya kan? Orang nggak benar, aku biarkan sehat. Siapa yang mau komplain? Itu kurang lebih Allah ya menunjukkan kekuasaannya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tapi rahmatku mendominasi. Ingatlah, setiap musibah pasti ada hikmah. Kurang lebih begitu. Itu hanya penglihatanmu saja, pendengaranmu saja yang terbatas. Di balik itu kamu nggak tahu. Tapi susah menjelaskannya gitu. Kurang lebih begitu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan catat rahmat ini ya dengan memberikannya kepada orang yang bertakwa. Kalau ada orang bertakwa kena musibah, pasti di balik itu ada rahmat. Yang kita nggak tahu. Wa yu'tuna zakat, dan orang yang membayar zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang percaya pada ayat-ayat kami. Jadi artinya fenomena yang kita lihat, fenomena yang kita dengar, fenomena yang kita rasakan di dunia ini, pasti di balik itu ada hikmahnya. Cuma karena keterbatasan penglihatan kita, keterbatasan pendengaran kita, keterbatasan perasaan kita dan wawasan kita, ini menyebabkan kita tumpul memahami hakikat yang sebenarnya. Ya, kita kan kadang-kadang nggak terima dengan kondisi yang ada ini. Kenapa begini, kenapa begitu? Itu yang menyebabkan kita cepat tua sebelum waktunya. Jadi dipikirin aja. Nggak menerima takdir. Saya sudah berusaha. Contohnya, anak sekolah. Belajar giat bukan main. Dia berprestasi. Di ujung sekolahnya, dia dapat nilai yang bagus. Sertifikatnya banyak. Setelah selesai, nggak dapat kerja. Kesana ditolak, ada apa dengan saya? Dan dia bertanya-tanya, itu kesalahan saya itu apa? Ini membuat putus asa. Makanya di Jepang itu banyak orang yang bunuh diri justru orang yang berprestasi. Karena dia melihat ini, oh nggak cocok ini. Nah, untuk orang Islam jarang bunuh diri. Karena dia dibalut ajarannya itu dengan iman kepada takdir. Tawakal pada Allah. Kami yang ngatur bukan kamu. Nah, itu ada begitu tuh. Sehingga tidak, oh iyalah, nerima. Nah, itu orang Islam begitu. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Mungkin ada hikmah di balik itu. Seperti pernah diceritakan oleh seorang ustadz ya. Dia terjadwal naik pesawat. Nggak taunya pesawatnya di-cancel. Marah dia. Karena dia ada jadwal mau menyampaikan kajian. Waduh, di-cancel. Nggak ngomong lagi si pihak penerbang, maskapai. Apa yang terjadi? Pesawat yang di jam dia berangkat terbakar, meledak di udara. Nah, dia di situ baru bersyukur. Untung bukan saya. Begitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu hikmah. Itu Pak jawabannya. Jadi Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya babul istihzan liman yusalli wahdah. Bab disukai azan, disunahkan azan meskipun sholat sendiri. Ya, jadi jangan kita kira sunahnya azan itu untuk berjemaah. Kalau kita dihadapkan pada situasi harus sholat sendiri, kan banyak terjadi kan? Ya mudah-mudahan nggak sengaja, karena situasinya ya tidak menghendaki kan. Dari Anas, kana Rasulullah yughayyiru idza talal fajru wa kana yasamil adzan fa idza sami adzan amsaka wa ila agara. Rasulullah itu menyerang, melakukan
waktu penyerangan ke suatu tempat itu selalu dipilihnya waktu subuh. Ya, Rasulullah kalau melintas satu daerah menunggu penyerangan, waktu penyerangan itu subuh. Kenapa dengan subuh? Wa kana yasma'u adzan fa in sami'a adzan, kalau dia dengar ada azan dilantunkan di daerah itu, ya. Amsaka, beliau menahan, jangan diserang. Tuh, jadi azan itu sudah menjadi petunjuk masyarakat di situ muslim. Ya, maka para mujahid melihat azan itu tidak dilarang di Indonesia. Kita tidak boleh menyerang orang yang di tengah-tengahnya ada azan. Gak ada dasarnya. Walaupun tentu azan mejojong syarat mau orang kan begitu. Kata orang sini. Tapi ini petunjuknya azan Rasulullah ini. Jadi dengan azan saja tidak boleh diserang. Ya, jadi Rasulullah itu harus menunggu subuh untuk melakukan penyerangan, jadwal penyerangan. Tapi beliau tidak, artinya membatalkan penyerangan ketika beliau mendengar lantunan azan. Ya mau boleh saja orang itu azan karena pura-pura, kan gitu kan? Kita akan jawab begitu kan? Itu tidak ada sedikit pun di hati Rasulullah berprasangka buruk. Ya seperti itulah, terjadi perang, baku tembak. Kalau dulu mah belum ada tembak ya. Baku apa ini? Pedang. Baku senjata ya, baku senjata. Sudah banyak teman-teman yang menjadi korban. Di satu momen si musuh ini terdesak. Begitu mau ditancap begini, bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu an. Wah, orang lagi. Waduh. Ngeladen itu. Korban teman-teman sudah banyak. Ketika didengar oleh Rasulullah, Rasulullah marah. Ya Rasul, dia melakukan ini pura-pura. Oh kamu tahu pura-pura? Ya jelaslah. Oh tadinya kita menjadi korban, kita tersudut, sekarang kita menang. Wayahnya lah balas dendam. Apa kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu dia pura-pura? Rasulullah nggak ada kesan bercanda loh. Marah, kelihatannya marah. Nah dari situlah orang berpendapat ya dengan syahadat saja sudah tidak boleh dibunuh. Kalau kita tetap jadi membunuh, maka kita mendapat 4 lapis dosa. 1, jazau jahannam, masuk jahannam. Khalidina fiha, kekal. Ya. Kemudian apa tuh? Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Yang keempat, dilaknat oleh Allah. Bayangkan itu mengerikan. Nah, kita berjihad untuk apa? Kan di dunia udah payah beli senjata mahal. Menimbulkan teror, ketakutan. Barang mati masuk neraka. Nah, kenapa mengkonon? Nah, gitu kan? Kata orang sini. Ya kata orang yang nggak nerima mah, lah iku mah bisa baik pura-pura. Ya tapi itulah Islam begitu. Kapan menang ya mengkonon? Kan gitu kan? Ya kan? Kapan menangnya Islam bukan mencari kemenangan di dunia, tapi akhirat. Bukan mencari kemenangan. Soal kemenangan itu tidak ditentukan oleh Allah kapan-kapannya. Sekian tahun harus menang, kan nggak ada. Adapun Rasulullah mencapainya 23 tahun, beliau dibimbing wahyu. Kalau kita kan tidak. Ya kan? Nah itu. Itulah. Fasami'a rajulan yaqul. Suatu saat kembali Rasulullah menjadwalkan penyerangan. Ya, lalu beliau mendengar seorang laki-laki, satu orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh itu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab ala fitrah, jangan diserang. Padahal Rasulullah hanya melihat satu orang. Bisa saja musuh menggocek Rasulullah ya. Mau diserang, serang. Ayo azan. Bisa begitu kan?
Tapi ketika diucapkan Allahu Akbar, Rasul tunggu dulu. Sumakal, kemudian laki-laki itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, adzan. Rasulullah menjawab, kharajta minan nar. Kamu sudah selamat dari neraka. Fanadharu fa idza huwa ra'i mi'izan. Lalu mereka menengok. Siapa tuh yang azan? Enggak taunya penggembala kambing. Tuh, Anda lihat tuh, ya. Jadi bukan disiapkan oleh kaumnya, penggembala kambing, profesi yang paling rendah. Azan. Ini menyebabkan desa itu tidak diserang. Muttafaqun alaih lagi hadisnya. Fa idza huwa ra'i mizan. Mizan itu artinya huwa sahim. Tidak disebutkannya. Singkatnya itu adalah penggembala kambing, profesi yang paling rendah. Hadis berikutnya, babu jawazil adzani ama idza kana man yukhbiru. Boleh orang yang buta berazan sepanjang orang buta ini diberitahu sudah waktu. Orang buta kan nggak bisa mengamati alam. Yang kita harus ingat suasana saat sabda ini disampaikan oleh Rasulullah, belum ada jam. Ya, dari mana mereka mengetahui sudah atau belum masuk? Ya fenomena alam, mengamati alam. Kan berarti matanya cerdas ini. Ya, cerdas kan, matanya teliti. Kalau kita ngelihat di Cilegon kayaknya semua lampu dimatikan, Anda diuji. Pak Mul berdiri, udah subuh belum? Nggak boleh ngelihat jam. Bisa nggak kira-kira? Semua lampu dimatikan, pokoknya di jalan, di masjid, Pak Mul diuji. Kita ngetes pakai jam. Pak Mul udah azan belum? Udah waktu belum? Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa zaman sekarang. Karena apa yang terang di langit itu kadang-kadang kan bukan asli dari langit, ya kan? Tapi dari cerobong sana pabrik. Pernah lihat kalau malam-malam Cilegon ini, kan langitnya terang terus. Ya, ada kayak api jingga gitu. Itu bukan dari benda langit, bukan. Ini dari cerobong-cerobong asap. Cerobong pabrik. Kayaknya nggak bisa zaman sekarang. Tapi zaman Rasulullah, dan itu dilakukan setiap hari, sehari 5 kali. Bayangkan, belum ada jam, premen ya caranya. Ya kan? Maka di sana memang selalu lebih banyak cerah. Hujan itu jarang. Makanya katanya orang Arab, kalau ada hujan seperti dapat lotre. Turun ke jalan semua, mandi. Mereka gembira bukan main, kayak kita dulu waktu kecil. Seperti itu mereka menerima kenyataan hujan. Senangnya bukan main. Maka itu dalam Quran sebut hujan itu rahmat. Tapi itulah, dengan benda itu juga Allah bisa menjadikannya laknat. Ya kan? Dengan benda yang sama, kalau kurang, susah kita. Kalau kelebihan susah. Api bisa untuk masak. Kecil, tapi gede. Jangan gede. Air, kalau kurang kemarau. Kelebihan banjir bandang. Wah, susah juga. Jadi begitulah manusia. Kurang salah, banyak salah. Kita nggak bisa nerima. Pendengaran, ya, kalau terlalu kecil, apa nih kayak bisik-bisik dikasih speaker yang keras, waduh, nggak kuat. Kita kembali. Jadi kalau harus dilakukan oleh orang buta, yang penting ada pemberitahunya. Karena orang buta tidak bisa mengamati fenomena alam. Zaman dulu ya. Kalau sekarang sih, orang buta tahu nggak jam nggak ini? Kira-kira tahu jam nggak? Karena ada lonceng kan, teng gitu. Ya tepatnya mungkin nggak tahu ya. Jadi harus ada yang memberitahu. Rasulullah dari Ibnu Umar mengatakan, Inna Bilal yu'adzin bilailin. Jadi setiap subuh
azan di zaman Rasulullah itu 2 kali. Pertama oleh Bilal. Kalau Bilal yang azan, fakulu washrabu. Silakan tetap makan dan minum untuk ukuran puasa, ya. Kalau di bulan Ramadan, Bilal azan, oh masih boleh makan, ya. Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Muadzin berikutnya adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini buta, ya. Sumakala wa kana rajulun ama. Beliau adalah buta, la yunadi hatta yaqala lahu asbahta asbahta. Beliau ini azan kalau dapat perintah karena beliau buta. Silakan azan, sudah subuh baru azan. Nah, kalau sudah Ibnu Ummi Maktum yang azan, orang-orang nggak boleh lagi makan dan minum. Berarti sudah mulai puasa. Babun nahyi anil khuruj minal masjid bala azan. Bab larangan keluar dari masjid setelah mendengar azan. Sebelum azan kita sudah di masjid. Begitu muadzinnya melantunkan azan malah keluar, pulang. Ini nggak boleh katanya. Ya. Ada dari An Abi Sya'tha, kunna qu'udan fil masjid ma Abu Hurairah. Suatu saat kami duduk-duduk bersama Abu Hurairah. Fa'adzan al-mu'adzin. Azanlah mu'adzin masjid itu. Faqama rajulun minal masjid yamshi. Di antara rombongan kami yang sedang duduk-duduk itu, ada seseorang berdiri. Lalu dia keluar masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah, basarahu hatta kharaja minal masjid. Lalu kepergian orang itu keluar masjid diikuti oleh mata Abu Hurairah, ditelengakan baik. Jadi dia keluarnya kemana itu? Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkomentar, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Kata Abu Hurairah mengomentari orang yang keluar masjid. Orang ini sudah mendurhakai Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad. Julukannya kan Abul Qasim. Orang ini sudah mendurhakai Rasulullah. Ya, ini ingin memberikan inspirasi, yaitu tadi, kalau sudah azan tidak diperkenankan kita meninggalkan masjid. Tapi ini kita nggak bisa lakukan, saudara. Kalau saudara mengikut lagi duduk-duduk ngobrol, azan dia pergi. Jangan tiru Abu Hurairah. Durhaka. Apa nih kita ning toilet? Ya kan? Sekedar keluar jangan dipaido dulu. Kemana dia? Kalau pulang baru. Apalagi di di Lampung. Antara masjid dengan tempat wudhunya jauh. Sana ada sumur. Ya jalan agak jauh lah gitu. Nah, kalau kita udah praktis dekat masjid kan. Nah, di zaman Rasulullah begitu. Wa fi riwayatin ra'a rajulan yastajal masjid kharijan ba'dal adzan. Tapi dalam satu riwayat Abu Hurairah memastikan orang itu enggak sholat. Ya, maksudnya setelah adzan malah pulang gitu. Keluar dari bangunan masjid. Amma hadza faqad asa Abul Qasim. Lalu beliau berkomentar, orang ini mendurhakai Abul Qasim. Itulah teguran Abu Hurairah kepada sahabatnya. Yang selanjutnya, jawazut tikhadzi muadzinin fa aktsara lil masjid wahid. Boleh kita ya menugasi lebih dari satu orang muadzin untuk satu masjid. Jadi satu masjid muadzinnya lebih dari satu, boleh. Dari Ibnu Umar qala kana li Rasulillah muadzinan. Rasulullah sendiri mempunyai 2 muadzin. Bilal wa Ibnu Ummi Maktum. Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Jadi kenapa 2 orang yang dipilih? Katanya suaranya keras. Bawaannya. Kan dulu belum ada speaker ya. Belum ada pengeras suara dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh muadzin? Dia naik menara. Saudara pernah sholat nggak di Arab, di
di Mekah atau di Madinah, ketika azan si muadzinnya naik ke atas. Pernah nyaksiin nggak? Saya pernah nyaksiin. Walaupun sudah ada speakernya. Jadi dia bawa speakernya di atas. Kalau kita kan enggak, tetap di bawah ya. Jadi sunahnya ke atas. Mau nggak pada datang? Orangnya kelihatan pada datang tuh. Ini di bawah. Jadi ada ulama yang menyunahkan orangnya juga ke atas. Termasuk guru saya Ki Muhaimin. Jadi azannya itu nggak di bawah dia. Dibuat menara, jadi naik ke menara dia. Pakai ini. Allahu Akbar. Ya, kalau menurut kita kan motivasinya sudah terpenuhi, karena kan untuk mengantarkan suara kan. Dulu mah belum ada speaker. Nah, kalau di tempat tinggi lebih terdengar. Kalau Masjid Bandung mah yang di alun-alun berapa meter? 99 ya. Masjid Bandung tuh yang di alun-alun 99 meter tuh tingginya. Waduh, kalau berarti tukang azannya sejam sebelumnya. Mungkin pakai lift ya. Sunahnya begitu katanya. Kalau di Masjid gimana? Masjid Haram. Pernah nggak mempergoki lokasi ini muadzin? Boleh jadi di atas loh. Naik ke loteng dia, boleh jadi. Ya, sunahnya begitu kan. Ini kalau mau dicoba boleh. Naik ke atas. Lantai 2. Muadzinnya. Ya, itu benar. Iya, yang azannya. Menyuarakannya itu di lantai 2 kan? Lantainya ada berapa semua? Ya, maksudnya paling tinggi. Ya berarti benar itu. Walaupun bisa disampaikan lewat kamar-kamar yang di Masjidil Haram, kan ada tuh. Ya. Tapi dia naik ke atas, si muadzin itu. Ya sunahnya begitu ya. Benar ini. Berdasarkan boleh dicoba Pak. Babu karat akhdil ajri ala ta'zin. Bab makruh mengambil upah untuk azan. Makruh, bukan haram ya. Makruh saja. Dari Utsman bin Abil As qal, ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Qala anta imamuhum. Waqtadi bi'at afihim wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adzani ajran. Diceritakan oleh Utsman bin Abil As, satu saat dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam. Imam untuk kaum saya." Ya. Lalu Rasulullah menjawab, anta imamuhum. Ya, saya setuju. Anda adalah imam untuk masyarakatmu. Waqtadi bi'at afihim. Perhatikan yang lemah. Kita sebagai seorang imam harus memperhatikan yang lemah. Wattakhidh muadzinan. Lantiklah seorang muadzin. Pilihlah seorang muadzin. La yakhudhu ala adzanihi ajran. Yang tidak mengambil upah untuk azannya. Begitu perintah Rasulullah kepada sahabatnya. Ya Rasulullah, jadikanlah saya imam. Silahkan, kamu memang jadi imam. Kalau ngimami, perhatikan yang lemah. Ya, perhatikan makmumnya. Kalau makmumnya semua muda, 1 juz. Ya kan? Tapi kalau udah tua-tua, udah inna atau inakal kautsar. Ya kan? Jadi perhatikan, karena ada orang yang nggak bisa berdiri lama, gemeter ya, karena faktor umur. Harus perhatikan. Ini kondisinya bisa beda-beda ya. Kondisinya bisa berbeda-beda. Kalau santri kan, kenceng-kenceng semuanya. Nah, itu berarti boleh lama. Tapi kalau di masyarakat, kita harus perhatikan yang lemah. Baik, demikianlah waktu kita sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, senantiasa memberkahi mereka,
serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.